Viral pemirsa, kisah seorang pemuda yang masih berusia 20 tahun tetapi didiagnosa mengidap kolesterol dan serangan jantung di usianya yang terbilang sangat muda. Diketahui dari unggahan akun Instagram @foxshit, memperlihatkan seorang pemuda bersama sang ibu telah mengunjungi seorang dokter usai melakukan pemeriksaan kesehatan tubuhnya. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan pemirsa, hasilnya ia didiagnosa mengidap kolesterol dan juga serangan jantung. Diketahui remaja tersebut bernama Malik menjelaskan bahwa kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan-makanan instan seperti bakso dan mie. Sedangkan dirinya jarang makan nasi dan juga mengkonsumsi air putih. Pola hidup itulah yang dinilai akhirnya membuat pemuda berusia 20 tahun ini harus berjuang melawan penyakit yang diidapnya. Penyakit apa saja sekarang? Kolesterol terus serangan jantung. Itu sukanya sampai apa? Setiap hari kok sampai masih muda, usianya berapa? Usia 20. 20 tahun. Sudah kena penyakit yang bermacam-macam. Apa kesukaannya sehari-hari itu apa? Seorang pemuda berusia 20 tahun yang didiagnosa mengidap kolesterol dan serangan jantung di usianya yang terbilang sangat muda. Untuk membahasnya sudah ada narasumber dokter spesialis gizi, Dr. Cipuk Muhaswitri. Selamat siang Dr. Cipuk, ini bagaimana nih dok tanggapannya melihat masih sangat muda 20 tahun tapi ternyata sudah mengidap penyakit kolesterol dan bahkan serangan jantung dok? Ya, selamat siang Mas Wilson. Ya memang kalau untuk penyakit jantung ini kan penyakit dengan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia ya. Memang tendensinya itu resikonya akan meningkat ketika usianya berlanjut gitu. Tetapi kecenderungannya sekarang sudah bisa kita temukan pada usia-usia produktif atau usia yang lebih muda gitu. Jadi banyak faktor resiko ya untuk terjadinya penyakit jantung dan juga heart disease ini. Yang pertama dengan kadar kolesterol yang tinggi ya, penyakit dengan kadar kolesterol yang tinggi, kemudian juga tekanan darah tinggi, kemudian juga diabetes, kemudian juga kegemukan kayak gitu. Jadi pengaruhnya sebagian besar juga dipengaruhi oleh dari gaya hidup yang tidak sehat, seperti yang tadi sudah disebutkan. Baik, kalau untuk Malik ini kan kasusnya dok, dia itu dinilai karena sering mengkonsumsi makanan instan dan juga jarang minum air putih. Apakah ini benar dok menjadi salah satu penyebab yang membuat seseorang ini bahkan ketika usia muda pun bisa mengidap penyakit ini? Ya, jadi memang salah satu faktor resikonya adalah unhealthy diet ya. Jadi diet atau makanan, pola makan yang rendah dari zat gizi gitu, rendah seratnya, rendah antioksidannya, seperti itu. Dan untuk makanan instan sendiri, jika dikonsumsi berlebihan tentunya tidak baik untuk kesehatan ya, karena dia biasanya mengandung kalori yang tinggi, kemudian juga kadar darahnya tinggi, lemak jenuhnya tinggi, seperti itu. Sedangkan untuk mungkin serat, vitamin, mineral, antioksidannya itu dia rendah. Seperti itu. Mungkin salah satu faktor risikonya adalah dari unhealthy dietnya tadi. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya kan makanan instan jelas sudah masuk dalam kategori unhealthy diet. Tapi bagaimana dengan frozen food, dok? Saat ini kan juga kita sering mungkin beli makanan frozen food yang mungkin kita dinilai sehat, sayur beku seperti itu. Kemudian baru dimasak ulang atau kemudian dihangatkan. Apakah ini juga dinilai bisa membuat atau memicu penyakit kolesterol dan juga serangan jantung ini atau tidak, dok? Ya, kalau memang frozen foodnya masih dalam bentuk yang aslinya, tetapi dia didinginkan, nah beda dengan yang dia diolah terlebih dahulu menjadi lebih kita sebut dengan processed food ya, makanan yang olahan. Nah itu mungkin akan ada perbedaan ya, Mas ya. Kalau kita misalnya kita beli misalnya ayam atau daging atau ikan yang beku, kemudian kita simpan di freezer, kemudian kita olah. Nah itu kan masih kita dapatkan zat gizi yang lebih utuh gitu ya kandungannya dibanding yang dia sudah mengalami pengolahan atau processing yang berkali-kali, sehingga ada kita kenal istilah ultra processed food gitu ya. Jadi highly ultra processed food. Jadi memang sudah sampai proses yang sangat banyak gitu ya dialami oleh makanan tersebut, sehingga mungkin mengganggu untuk zat gizinya seperti itu.
Baik, nah ini kan kalau makanan instan ini kan memang saat ini banyak sekali berada di sekitar kita dan bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan seperti Malik ini. Nah, sebenarnya kategori mungkin yang paling dekat dengan kita adalah mie instan. Ya. Untuk jarak makan mie instan ini memang ada baiknya seberapa, Dok? Atau mungkin bisa 1 kali dalam 1 bulan atau mungkin jangkanya bisa lebih pendek dari itu atau seperti apa? Ya, jadi memang kalau untuk instant food ini di apa ya, untuk rekomendasi atau anjuran konsumsinya memang kita once in a while. Jadi maksudnya sangat dibatasi sekali. Jadi kalau kita memang terbiasa untuk mengkonsumsinya tiap hari, kita harus cut off ya, atau mencoba menguranginya. Misalnya menjadi intensitasnya seminggu sekali atau bahkan bisa sebulan sekali gitu. Dan untuk ketika kita mengkonsumsinya pun eh, jangan lupa untuk porsinya. Jadi jangan ketika kita makan sekali banyak gitu ya. Jadi memang kita ingat porsinya pun. Dan boleh ditambahkan sayur-sayuran gitu ya di dalam mie-nya tersebut sama proteinnya juga gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsinya kita masih bisa untuk mendapatkan zat gizi dari makanan yang kita tambahkan tadi gitu, Mas. Tetapi tadi memang kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya setiap hari. Baik, nah tapi kalau misalnya jika kita sudah terlanjur nih dok mengidap penyakit seperti kolesterol dan juga serangan jantung, ini apa yang Ya, harus dilakukan untuk proses penyembuhan? ya memang yang pertama kita tetap harus berkonsultasi dengan dokter ya. Nantinya kita akan melakukan pendekatan secara farmakologi atau dengan pemberian obat-obatan sesudah diagnosisnya memang tegak ya dia penyakit jantung atau kolesterol atau darah tinggi gitu ya, dan perlu terapi dari obat-obatan. Nah, yang dari sisi non farmakologinya atau non obat-obatannya ini juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah tadi masalah nutrisi atau makanannya, dietnya. Kita harus balik ke mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, makanan kita menjadi lebih sehat. Kita harus balik lagi untuk meningkatkan konsumsi sayurnya, buahnya, kemudian juga karbohidrat yang lebih kompleks, misalnya dari nasi, dari kentang, dari roti gandum, seperti itu ya. Dan juga dari konsumsi lemak-lemak yang baik gitu ya, dari ikan, dari kacang-kacangan, seperti itu. Dan juga mencoba untuk mengkonsumsi lauk yang lebih sehat, misalnya ayam tanpa kulitnya, daging tanpa lemaknya, kita konsumsi ikan, kita konsumsi telur, seperti itu. Nah, itu dari sisi makanan. Sayur dan buahnya juga harus ada di tiap kali kita makan. Kemudian juga kita harus lebih aktif dalam bergerak ya, jadi olahraganya harus dirutinkan lagi gitu. Seperti anjuran kalau dari World Health Organization tuh 150 menit seminggu, tetapi tentunya ini harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya, disesuaikan dengan kondisi klinis pasien tersebut. Baik, artinya memang kita harus makan makanan yang sehat dan kalau boleh tidak yang unprocessed food gitu ya Bu ya, dan juga jangan lupa olahraga. Ya, Terima kasih dokter spesialis gizi Dr. Cipuk Mohas Witri telah bergabung bersama ya. kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Ibu.